Setelah kita belajar tentang teori atom modern, teori atom ternyata masih berkembang menjadi teori atom mekanika kuantum. Nah, teori ini merupakan perkembangan dari teori atom modern yang terakhir kita pelajari. Kita sudah belajar sampai teori atom Niels Bohr. Niels Bohr itu membuat model atom seperti ini bentuknya. Ada inti atom dan ada elektron yang tersebar di kulit-kulit elektron dengan aturan tertentu. Nah, teori atom ini ternyata memiliki kelemahan karena tidak bisa menjelaskan kalau jumlah elektronnya lebih dari satu. Jadi teori ini tidak bisa lagi menjelaskan keadaan atom jika jumlah elektronnya lebih dari satu. Nah, maka berkembanglah teori atom berikutnya, yaitu teori atom mekanika kuantum. Teori ini didukung oleh berbagai pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Yang pertama adalah Heisenberg. Inti dari teorinya adalah asas ketidakpastian. Apa artinya? Jadi karena elektron itu masanya sangat ringan dan kecepatannya tinggi atau momentumnya tinggi, maka kita tidak mungkin menentukan posisi elektron secara pasti. Posisi dan momentumnya secara pasti itu nggak mungkin ditetapkan bersamaan. Berikutnya ada juga teori pendukungnya adalah teorinya De Broglie. Dia menyatakan tentang dualisme elektron. Jadi selama ini elektron itu dianggap materi atau benda, jadi memenuhi hukum-hukum yang berlaku pada suatu benda. Salah satunya adalah hukum Newton. Nah, tapi ternyata elektron itu ditemukan memiliki sifat sebagai gelombang. Jadi elektron bisa dilihat perilakunya melalui pendekatan dengan persamaan gelombang. Nah, berikutnya ada orang yang bernama Erwin Schrödinger. Berdasarkan dua teori yang ada sebelumnya, dia menyimpulkan bahwa elektron itu ternyata ada di ruang 3 dimensi. Jadi elektron itu ternyata bukan berada di dalam suatu lintasan yang berbentuk 2 dimensi atau rel seperti itu, seperti planet-planet mengelilingi matahari. Ternyata elektron itu ada di suatu daerah dengan kemungkinan terbesar ditemukan elektron. Daerahnya bentuknya 3 dimensi. Jadi bayangkan aja kulit elektron yang ini kita zoom in dan ternyata di dalamnya ada ruang 3 dimensi. Ada titik-titik kumpulan elektron membentuk ruangan 3 dimensi. Nah, titik-titik elektronnya itu ternyata membentuk bangun ruang yang persamaannya dirumuskan oleh Schrödinger, atau dia terkenal dengan teori atau yang dikemukakan oleh Schrödinger adalah persamaan gelombang untuk daerah tempat elektron. Nah, dari tiga teori ini disimpulkan bahwa ternyata elektron itu ada di dalam ruang 3 dimensi. Ruang 3 dimensinya disebut orbital. Tadinya kita sampai teori Niels Bohr menyatakan bahwa elektron itu ada di orbit. Nah, sekarang kita tahu lebih lanjut lagi bahwa elektron itu ada di ruang 3 dimensi yang disebut orbital. Nah, jadi konfigurasi elektron juga mengalami sedikit perubahan dalam penentuan konfigurasinya. Nah, nanti di dalam kulit kita akan melihat bagian yang lebih detail lagi yang namanya subkulit. Di dalam kulit elektron itu masih ada subkulit elektron, bagian yang lebih sederhana lagi. Di dalam subkulit elektron itu nanti ada orbital, yang itu tadi ruangan tempat dengan kemungkinan terbesar ditemukannya elektron. Nah, di dalam orbital elektron itu nanti berotasi atau bergerak. Aturan penentuan konfigurasi elektronnya jadi nanti mendapat 3 tambahan aturan. Yang pertama aturan Aufbau. Aufbau ini bukan nama orang, ini istilah dalam bahasa Jerman yang artinya membangun.
Jadi kita akan mengisi elektron dimulai dari tingkat kulit yang paling rendah atau yang paling dekat ke inti. Kemudian ada aturan Hahn yang menyatakan bahwa konfigurasi elektron penuh dan setengah penuh itu lebih stabil, nanti saya jelaskan. Dan ada larangan Pauli, nanti dijelaskan juga. Ini ada hubungannya dengan bilangan kuantum. Nah, jadi nanti kita akan lihat lagi lebih dalam bahwa ternyata setiap kulit elektron itu, kulit ke-1, kulit ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 dan seterusnya itu ternyata punya subkulit. Kulit ke-1 dia punya satu subkulit, namanya subkulit 1S. Kulit kedua punya 2 subkulit, 2S dan 2P. Kulit ketiga punya subkulit 3S, 3P dan 3D. Kulit keempat punya subkulit 4S, 4P, 4D dan 4F. Makin banyak kulitnya, makin banyak subkulitnya. Cuman kalau subkulit 5 sebenarnya dia ada sampai 5G tapi belum sampai terisi. Subkulit dari kulit ke-6 itu ada lebih banyak juga tapi belum terisi semua juga. Jadi cukup sampai sini aja. Nah, berdasarkan aturan Aufbau, Hahn dan larangan Pauli, pengisian pengisian subkulit ini nanti akan dirumuskan seperti ini. Nah, urutan tingkat energinya atau subkulit yang harus diisi duluan ini sesuai dengan aturan yang biasanya disebut aturan coret miring. Jadi subkulit 1S diisi dulu hingga penuh, baru kita boleh mengisi subkulit 2S. Subkulit 2S sudah penuh, kita boleh ngisi 2P. Lanjut ke 3S. Setelah 3S ke 3P. Setelah 3P nggak ke 3D dulu, tapi ke 4S dulu ternyata. Karena tingkat energinya lebih rendah 4S. Terus baru ke 3D. Dari 3D ke 4P. Dari 4P ke 5S. Dari 5S ke 4D. 5P. 6S. 4F. 5D. 6P. 7S. Lanjut lagi ke 5F. 6D. 7P dan seterusnya. Nah, setiap subkulit itu punya bentuk tertentu. Subkulit S itu bentuknya adalah seperti bola. Kalau kita punya bentuk ruang bola dalam 3 dimensi, mau kita geser kemanapun bentuknya akan selalu sama. Jadi dia cuma punya satu arah orientasi. Jadi subkulit S ini digambarkan sebagai diagram orbital dengan satu kotak. Atau kadang-kadang ditulis juga satu garis gitu. Nah, kalau subkulit P, dia itu bentuknya seperti balon terpilin. Nah, kalau dalam ruang 3 dimensi, dia akan punya 3 kemungkinan arah atau orientasi. Dia bisa ada di sumbu X, bisa ada di sumbu Y, dan bisa ada di sumbu Z. Nah, karena ada 3 kemungkinan orientasi, jadi subkulit P biasanya digambarkan dalam diagram orbital dengan 3 kotak atau 3 garis. Nah, subkulit D bentuknya itu adalah gabungan 2 buah subkulit P. Nanti dia bisa di antara sumbu X dan Y. Bisa berada di antara sumbu X dan Z. Bisa ada di antara sumbu Y dan Z. Bisa menembus sumbu X dan sumbu Y. Jadi dituliskannya begitu. Itu artinya menembus sumbu X dan sumbu Y. Ada juga yang dua-duanya ada di sumbu yang sama. Biasanya diwakili dengan sumbu DZ kuadrat gitu. Dengan orbital DZ kuadrat. Pendeknya karena ada 5 kemungkinan, jadi nanti digambarkannya dengan diagram orbital dengan 5 kotak. Atau
atau dengan 5 garis. Nah, setiap oke, saya lanjut dulu. Nanti ada yang namanya subkulit F. Ini berarti terdiri dari 2 buah subkulit D. Gambarnya akan lebih kompleks lagi. Intinya kalau dia digambarkan dalam diagram orbital, dia akan digambarkan dengan 7 kotak. Kalau ada subkulit G, tentu nanti dia akan digambarkan dengan 9 kotak atau 9 orbital. Nah, setiap satu orbital itu bisa diisi elektron maksimal 2 buah. Karena elektron itu cenderung berpasangan. Nah, elektron itu bisa berdekatan walaupun muatannya negatif karena elektron itu berotasi. Dia akan mungkin berpasangan kalau rotasinya saling berlawanan arah. Ini adalah lambang untuk elektron yang digambarkan berotasi searah jarum jam. Kalau ini yang berlawanan arah dengan jarum jam, panahnya ke bawah. Nah, sekarang saya kasih contohnya, misalnya kita punya konfigurasi elektron untuk natrium. Konfigurasi elektron Niels Bohr-nya begini. Nah, konfigurasi elektron mekanika kuantumnya jadi gimana? Nah, kita balik lagi ke aturan coret miring yang tadi. Nah, subkulit yang harus diisi duluan itu adalah subkulit 1S. Nah, jadi kita isi dulu subkulit 1S-nya di sini. Nah, subkulit 1S dia jenis subkulit S. Jadi dia hanya punya 1 orbital. Jadi kotaknya hanya 1. Maksimal dia bisa diisi 2. Nah, aturan pengisiannya gitu, diisi dulu dari yang panahnya ke atas atau yang searah jarum jam dulu, baru yang berlawanan arah dengan jarum jam. Urutan berikutnya adalah subkulit 2S. Ini jenis S juga, jadi kotaknya 1 juga, maksimal isinya 2. Dituliskan begitu. Jadi di subkulit 2S ada 2 elektron. Selanjutnya urutan tingkat energinya adalah subkulit 2P. Subkulit 2P ini punya 3 kotak, jadi dia bisa diisi 6 elektron, punya 3 orbital. Nah, pengisiannya harus diisi dulu setengah penuh sesuai aturan Han. Baru kemudian kita balik lagi ke kiri gitu. Dan dia maksimal isinya 6. Setelah subkulit 2P, berikutnya tingkat energinya adalah di subkulit 3S. Jenisnya S, kotaknya 1. Nah, ini tidak penuh, isinya cuma 1. Kalau kita gabung, jadi nanti letak elektronnya itu tetap sama. Di kulit pertama isinya 2 elektron. Di kulit keduanya ini ada 2 subkulit nih. 2S dan 2P. Kalau dijumlahkan tetap 8. Di kulit ketiga ada 1 elektron. Jadi ternyata konfigurasi elektronnya sama dengan konfigurasi elektron Niels Bohr, hanya saja ini lebih teliti karena menunjukkan jumlah elektron di dalam tiap subkulit. Oke, saya kasih contoh berikutnya. Misalnya unsur dengan nomor atom 21. Ini urutan subkulitnya. Bisa dilihat dari aturan coret miring. Nanti elektronnya tinggal kita tempatkan. Ini jenis subkulit S, jadi maksimal cuma bisa 2. Ini juga cuma bisa 2. Ini maksimal bisa 6. Ini maksimal 2. Ini maksimal 6. Ini maksimal 2. Nah, ini sisanya. Jumlahnya harus 21.